Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya Om Ras. Sebuah kisah yang berjudul Makhluk Gaib Kiriman Dukun Cabul. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Singkat cerita, sudah 3 hari berlalu. Mereka sudah memasuki sungai yang penuh dengan kiham. Waduh, baru masuk sungai ini sudah banyak bebatuan, gumam Rian. Kapan kira-kira kita akan sampai, Mang? Tanya Rian seraya turun dari perahu jis itu karena terhalang bebatuan. Amang rasa 1 hari lagi. Kalian duluan saja ke sana, biar Amang yang melewati kiham ini. Jangan, Mang, aku juga harus ikut. Tidak usah, Yan, kau kesana saja. Rian menurut. Dan baru beberapa langkah Rian berjalan, ayahku sudah mendahuluinya. Rian melongo melihat perahu jis itu melaju melewati kiham, apalagi dengan posisi ayahku yang sedang duduk di dalam perahu jis itu. Yan, mau sampai kapan kamu bengong di situ? Teriak ayahku. Rian bergegas berjalan menyusul ayahku. Saat Rian dan Mang Bujang sudah naik ke perahu jis, ayahku pun menghidupkan mesin jis itu. Jadi dari tadi itu mesinnya tidak dihidupkan, Mang? Tanya Rian heran. Ayahku hanya tertawa. Amangmu itu kajinya tinggian, ujar Mang Bujang. Kau ini bisa saja, Jang. Bukan kajiku yang tinggi, tapi karena bantuan dari temanku, aku bahkan tidak punya kaji apa-apa. Perjalanan mereka melewati kiham-kiham maut itu tidak mendapatkan kesulitan sedikit pun. Nah, itu rumahnya, rumah Atak Tunggal. Tunjuk ayahku pada sebuah rumah kecil di pinggir sungai. Rian merasa ngeri dengan penampakan rumah itu. Ayo Yan, kita ke sana, ujar ayahku. Bang, dia itu pemarah atau tidak? Tanya Rian. Tidak, ayo cepat. Rian mengikuti ayahnya dan ayahku dari belakang. Tak, Atak, aku Yansa tak, ujar ayahku sambil mengetuk pintu itu. Seorang laki-laki seumuran dengan ayahku keluar dari rumah itu. Matanya lekat memandang perahu jis ayahku, lalu kemudian menatap Rian. Rian menunduk. Siapa yang kau bawa itu, Bud? Tanya Atak Tunggal dengan suara berat. Yang di air itu temanku, dia yang membantu kami melalui kiham-kiham di sepanjang perjalanan ke sini, tak. Lalu siapa yang berdiri di sebelah pemuda ini? Tanya Atak Tunggal lagi. Ayahku menoleh ke belakang. Rian berdiri di situ sendirian. Tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Sesaat ayahku menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Yang mana, tak? Tanya ayahku akhirnya. Lelaki dengan tubuh penuh darah dan usus yang terburai itu, ujar Atak Tunggal sambil menatap lekat Rian. Roni, ayah kandung dari pemuda ini, jawab Bujang yang tahu persis tentang penampakan arwah Roni. Itu pasti Roni. Atak Tunggal mengangguk. Bud, ada yang datang lagi ke sini, makhluk putih berbulu. Anak-anakku di sini pasti tidak akan menyukai mereka, Bud. Suruh mereka menunggu di dekat sungai itu saja, ujar Atak Tunggal menunjuk ke seberang sungai. Ayahku menoleh. Ternyata seekor macan putih sedang berdiri di seberang sungai itu. Jangan kalian ganggu mereka. Ini perintah dariku, teriak Atak Tunggal. Ayahku khawatir kalau terjadi sesuatu dengan Niwi dan Panglima Buaya itu. Jangan khawatir, Bud. Anak-anakku tidak akan mengganggu teman-temanmu itu, ujar Atak Tunggal, seraya menyuruh ketiga tamunya itu masuk ke dalam rumahnya. Setelah memasuki rumah itu, pandangan Rian seolah-olah terbuka. Rian melihat begitu banyak perempuan berkulit hitam dengan tubuh kurus dan tangan yang panjang. Rian menundukkan kepalanya karena takut melihat tatapan-tatapan makhluk-makhluk itu. Rian mendekati ayahku. Mang, apa Amang melihat makhluk-makhluk itu? Ya, jawab Mang Bujang berbisik. Tidak usah khawatir,
Mereka ini tidak akan mengganggu kalian, ujar Atak Tunggal lalu mempersilahkan ketiga tamunya duduk. Dengan perasaan gelisah, Rian akhirnya duduk di sebelah ayahku. Tidak biasanya kau kemari, Bud. Ada apa? Sebenarnya bukan aku, tapi anak ini. Ayahku menunjuk Rian. Rian berusaha tersenyum ke arah Atak Tunggal. Kenapa dengan anak ini? Tanya Atak Tunggal sambil tertawa. Ayahku pun menceritakan tentang masalah yang menimpa Rian. Rian juga menceritakan selengkapnya tentang yang dialaminya selama ini. Maksudmu sosok yang kau lihat itu seperti dia? Atak Tunggal menunjuk ke arah makhluk menyeramkan berambut panjang dan telanjang sambil menggendong tengkorak manusia itu. Rian melompat berlindung di belakang ayahku. Ini namanya Ontu Mintom. Dia ini tidak akan menyerang manusia jika tidak ada yang menyuruhnya, ujar Atak Tunggal seraya membelai kepala makhluk itu. Bagaimana kau akan tinggal di sini kalau kau takut pada anak-anakku ini? Ujar Atak Tunggal seraya tertawa menyuruh makhluk itu masuk ke dalam rumah. Kemarilah nak, ujar Atak Tunggal seraya menatap Rian. Ayahku menepuk tangan Rian supaya mau mendekati Atak Tunggal. Perlahan-lahan Rian mendekati Atak Tunggal. Setelah Rian dekat Atak Tunggal, lelaki itu segera memegang kepala Rian. Aduh. Tahan sedikit nak, ujar Atak Tunggal seraya menarik sesuatu dari kepala Rian. Apa itu tak? Setelah benda kecil itu keluar dari kepala Rian, tubuh Rian seketika mengeluarkan keringat deras. Ini ditanam seseorang padamu nak, bertujuan untuk menyiksamu, ujar Atak Tunggal seraya melemparkan benda itu ke arah makhluk-makhluk itu. Tiba-tiba makhluk-makhluk itu berebutan mengambil benda itu. Namun sosok yang dinamakan Ontu Mintom itu berebut benda kecil tadi dari kumpulan makhluk itu dan memakan benda tadi dengan lahap. Tawa Atak Tunggal memecah keheningan itu. Sekumpulan makhluk itu segera menjauh dan kembali ke tempat mereka berkumpul tadi. Lihatlah, dia memakannya dengan lahap. Berarti benda itu baru saja dikirim untukmu. Maaf Mang, tapi makhluk yang mengganggu saya waktu itu memang mirip dengan dia Mang. Tapi kenapa yang itu jahat Mang? Sifat Ontu Mintom ini tergantung kepada pemiliknya. Jika si pemilik ini menyuruhnya berbuat jahat, dia akan jahat. Dan begitu pula sebaliknya. Aku punya 5 lagi yang seperti dia. Apa kau ingin melihatnya? Tidak usah Mang, tidak usah. 1 sudah cukup. Masih ada beberapa lagi benda tadi itu di tubuhmu nak. Jika aku keluarkan sekarang, mungkin kau akan sangat tersiksa. Tapi siapa yang mengirim benda itu Mang? Atak Tunggal kemudian meletakkan tangannya di kepala Rian. Siapa yang kau lihat nak? Binoy, ujar Rian terbata-bata. Kau diserang 7 dukun yang berbeda dan dengan santet yang berbeda pula. Sebenarnya ada 8, tapi yang pertama kali merusak pertahanan atau dinding tubuhmu itu sudah hilang. Kawin mayat, ujar Atak Tunggal. Kawin mayat? Ya, siapapun yang akan menikah denganmu akan menjadi mayat atau mati. Itulah yang disebut dengan kawin mayat. Tapi santet kawin mayat itu sudah hilang nak. Tidak akan ada korban lainnya. Lalu dukun yang sekarang bagaimana? 4 dukun itu tidak benar-benar ingin membunuhmu. Mereka hanya disuruh untuk membuatmu selalu sial dan dijauhi orang-orang. Mungkin itu kerjaan orang-orang yang iri padamu nak. Jangan khawatir, mudah saja untuk membuangnya. Lalu 3 dukun lainnya Mang? Yang 3 ini sama-sama ingin membunuhmu. Kau sering kan mendengar suara sangkalap kuyang? Rian mengangguk. Itulah pertandanya. 2 perempuan adalah dalangnya, dan yang satunya itu adalah dukun tua yang... Belum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Atak Tunggal berteriak dengan marah menatap keluar rumah. Bangsat! Teriak Atak Tunggal seraya melompat keluar rumahnya. Mereka bertiga melihat banyak sosok anak kecil yang terbaring di tanah. Atak Tunggal menaburi sesuatu ke arah makhluk-makhluk yang menyerupai anak kecil itu, dan sosok-sosok itu menghilang menjadi abu. Lalu dengan wajah marah Atak Tunggal masuk ke rumahnya. Banyak anak-anakku yang mati karena serangan dukun itu. Berani sekali dia menyerang kemari. Maaf Mang, ini semua salahku. Tidak, ini bukan salahmu.
ujar Atak Tunggal seraya menepuk pundak Rian. Kalian tunggu di sini. Aku akan memerintahkan anak-anakku untuk lebih berjaga-jaga karena dukun-dukun itu sepertinya sangat bernafsu untuk membunuhmu, ujar Atak Tunggal seraya melangkah keluar rumah. Keadaan di rumah itu menjadi tegang. Mai, jika aku mati di sini, tolong jaga Inai, ujar Rian memeluk ayahnya. Ayahnya tidak kuasa menahan tangis mendengar ucapan Rian. Jangan putus asa, Yan. Amang yakin kau bisa melewati semua ini. Amang juga yakin Atak Tunggal adalah perantara yang akan menyembuhkanmu. Benar yang dikatakan amangmu itu, Yan. Jangan putus harapan. Jalan hidupmu masih panjang, nak. Andai bisa digantikan, Amai rela menggantikanmu menanggung semua santet itu. Rian menggeleng. Apa yang Amang dan Amai katakan itu benar. Aku harus hidup. Ayahku tersenyum ke arah Rian. Sesaat kemudian Atak Tunggal kembali masuk ke dalam rumah. Kau akan aman di dalam sini. Aku harus pergi dulu sebentar. Aku akan menemui dukun itu, ujar Atak Tunggal. Lalu setelah itu Atak Tunggal masuk ke dalam sebuah kamar. Ayahku, Rian dan Amang Bujang saling berpandangan. Mereka menunggu hingga malam hari. Namun Atak Tunggal belum juga keluar dari kamarnya. Sepertinya sudah tengah malam. Iya, Mang. Tapi kenapa Mang Atak belum keluar kamar juga ya? Sesaat kemudian pintu kamar itu terbuka. Seketika mereka bertiga menoleh ke arah pintu itu. Terlihat Atak Tunggal keluar dengan tubuh sempoyongan sambil menenteng sesuatu. Kemudian Atak Tunggal melemparkan sesuatu itu ke dekat kaki Rian. Ini dukun yang sudah mengirim santet padamu, dan dia sudah menyuruh jin untuk menyetubui seorang gadis. Dan darah manis dari gadis itu terus diisap oleh sosok makhluk peliharaan dukun ini. Gadis itu sempat sembuh, namun lagi-lagi dia terkena santet bilulang dari seorang wanita yang menyukaimu dan berakhir dengan kematian saat kau berencana menikahi gadis itu. Betul begitu, bukan? Ujar Atak Tunggal lalu mengambil kepala dukun itu dan menyerahkannya pada sosok Ontu Minton itu. Rian mengangguk. Sekarang dukun itu sudah mati, tinggal 2 lagi. Apa kau ingin aku membunuh wanita bernama Pino itu, nak? Ujar Atak Tunggal seraya menatap Rian. Rian berpikir sejenak. Dia harus mati secara perlahan, Mang. Dia harus merasakan sakitnya dan tersiksanya Diang dulu. Harus, ujar Rian menatap Atak Tunggal. Baiklah, anakku, Ontu Minton, kemarilah. Pergilah kalian ke rumah seorang perempuan. Di sana ada makanan lezat untuk kalian, ujar Atak Tunggal seraya merebut kepala dukun itu dari tangan makhluk menyeramkan itu. Lalu makhluk-makhluk itu menghilang. Kau akan mendengar kabarnya nanti, nak. Dia akan merasakan sakit yang dirasakan almarhum kekasihmu itu, ujar Atak Tunggal. Rian mengangguk. Kalian istirahat. Maaf, di rumahku ini tidak punya apa-apa. Tidak apa-apa, Tak. Kita sudah terbiasa seperti ini. Iya, Mang. Amang mau menolong saja, aku sudah sangat berterima kasih. Rian, rupanya dari kau datang tadi, ada salah satu anakku yang memperhatikanmu. Sepertinya dia menyukaimu, ujar Atak Tunggal menunjuk ke sudut ruangan yang gelap. Rian merinding mendengar ucapan Atak Tunggal itu. Kemarilah, panggil Atak Tunggal pada sesosok makhluk dengan mata yang menyala dalam kegelapan. Saat sosok itu mendekat, Rian berjalan mundur. Jangan takut, dia tidak akan menyakitimu. Sosok itu mendekati Atak Tunggal dengan kepala menunduk. Tunjukkan wajah cantikmu, nak, ujar Atak Tunggal sembari menyibak rambut panjang makhluk itu. Kau kenal dengan wajah ini, nak? Tanya Atak Tunggal. Rian mengangguk tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lebeb, ujar Rian seraya mendekati makhluk itu. Kenapa dia ada di sini, Mang? Setiap siapapun yang mati tidak wajar, dan masih ada yang ingin dia sampaikan untuk orang-orang terkasihnya. Aku selalu bermimpi tentang mereka. Makanya saat kalian datang tadi, aku heran kenapa ayahmu tidak pernah hadir di mimpiku. Padahal kalau dilihat dari penampakannya, sepertinya dia juga arwah penasaran yang mati tidak wajar. Semua yang ada di sekitar sini atau yang aku sebut anak, mereka sebagian berasal dari manusia yang mati tidak wajar. Aku mengumpulkan mereka di sini karena aku pun sebenarnya sangat kesepian. Aku merawat mereka dan menyayangi mereka sama seperti anak kandungku.
Dia tidak bisa pergi karena masih terganjal olehmu, nak. Jika kau menyayangi dia, kau harus ikhlaskan dia pergi. Aku minta maaf, tapi jujur saja aku masih selalu memikirkanmu. Aku sudah berusaha melupakanmu tapi tidak bisa. Tapi aku pun tidak ingin kau menjadi seperti ini. Aku akan mencoba mengikhlaskanmu. Aku ikhlaskan kepergianmu. Dan maafkanlah semua kesalahanku padamu semasa hidupmu dulu, ujar Rian dengan suara bergetar. Untuk terakhir kalinya dan untuk mengobati rinduku, izinkan aku untuk memelukmu, ujar Rian seraya memeluk makhluk itu. Sekarang kau bisa pergi dengan tenang. Makhluk itu kemudian menatap Atak Tunggal. Atak Tunggal mengangguk, lalu makhluk itu perlahan-lahan menghilang. Bagus, sekarang tidurlah. Besok malam lagi kita lanjutkan. Keesokan harinya saat Rian terbangun, dia melihat sosok makhluk berwujud anak kecil dengan lendir yang terus keluar dari mulutnya mengelilingi Rian. Seketika Rian berteriak kaget bercampur jijik. Atak Tunggal segera masuk ke dalam rumah. Jangan mengganggu dia, ujar Atak Tunggal pada makhluk-makhluk itu. Mereka segera berlarian meninggalkan Rian. Tidak usah takut, mereka menyukaimu. Kalau kau mau, kau boleh membawa salah satu di antara mereka. Dengan cepat Rian menggeleng. Kemana Mang Yangsa dan ayahku, Mang? Tanya Rian. Mereka di luar. Atak Tunggal mendekati Rian. Aku akan mengambil benda itu dari tubuhmu. Apa kau siap? Ujar Atak Tunggal. Rian mengangguk. Buka bajumu. Lalu Atak Tunggal menempelkan telapak tangannya pada punggung Rian, lengan dan perutnya. Rasa sakit yang teramat sangat itu perlahan-lahan hilang saat benda-benda kiriman itu berhasil dikeluarkan. Malam ini aku akan memandikanmu, ujar Atak Tunggal seraya melemparkan benda-benda itu pada kumpulan makhluk yang sudah menunggu itu. Rian bangun dari duduknya dan melangkah ke pintu rumah itu. Tidak jauh dari sungai terlihat Mang Bujang dan ayahku sedang memasak makanan, dikelilingi beberapa makhluk menyeramkan. Rian bergidik ngeri melihat pemandangan itu. Lalu Rian berbalik masuk. Namun tiba-tiba Rian terlonjak karena kaget saat wajahnya hampir mencium wajah makhluk yang menyeramkan itu. Rian segera berlari keluar rumah mendekati ayahku dan Mang Bujang. Anehnya, saat kaki Rian menginjak tanah, penglihatannya pada makhluk-makhluk menyeramkan itu tertutup. Rian menarik nafas lega. Kau kenapa, Yan? Tidak apa-apa. Aku mau mandi dulu, Mai. Nanti biar aku yang memasak. Lebih baik kamu mancing ikan saja, Yan. Ame kan tahu kalau aku memancing tidak pernah dapat ikan. Dicoba saja dulu, sahut Atak Tunggal dari arah belakang mereka. Dengan terpaksa Rian menuruti perkataan ayahnya dan Atak Tunggal untuk memancing. Sesaat kemudian setelah Rian mencari cacing untuk umpan, dia duduk di pinggir sungai. Baru beberapa menit dia duduk. Tiba-tiba Rian kaget ketika umpan pancingnya disambar ikan. Setelah diangkat, Rian bertambah kaget saat berhasil mendapatkan ikan baung yang lumayan besar itu. Sementara Atak Tunggal tersenyum melihat Rian. Tidak berapa lama Rian sudah mengumpulkan beberapa ikan baung hasil dari pancingannya. Aku tidak menyangka bisa mendapatkan ikan sebanyak ini. Itu karena 4 gangguan yang selalu membuatmu mengalami kesialan itu sudah aku kembalikan kepada pengirimnya. Mang, aku benar-benar berterima kasih atas semua kebaikan Amang padaku. Aku tidak minta apa-apa, cuma ada satu keinginanku, yaitu kau dan aku harus melakukan upacara kecil bangkat kuitan padaku. Tapi itu pun kalau kau mau, ujar Atak Tunggal. Ini penjelasan untuk bangkat kuitan. Jadi di sini itu kalau misalkan kita sakit parah, terus ada dukun atau apalah ya yang mengobati kita, terus sakitnya hilang atau sembuh. Nah, wajib banget tuh kita ngadain upacara syukuran sekaligus bangkat kuitan. Si dukun yang mengobati kita tadi, kita angkat sebagai orang tua angkat. Itu sudah menjadi khasnya di sini. Selalu gitu, ayahku aja banyak banget anak angkatnya. Adapun makanan-makanan atau sesaji yang digunakan untuk upacara bangkat kuitan itu merupakan nasi pulut atau nasi ketan, telur, lemang, dan untuk penduduknya beras, gula, kopi, selengkapnya, bahan untuk di dapur, sarung dan baju. Dan di upacara itu biasanya dilakukan perjanjian agar kita selalu mengingat orang tua angkat kita itu. Aku mau, Mang.
Ya sudah, sekarang kalau kalian ingin makan, makanlah. Biar nanti kita berangkat mencari perlengkapan untuk kau mandi nanti. Setelah selesai makan, mereka berempat pun berangkat mencari perlengkapan untuk Rian mandi malam nanti. Malam harinya Rian disuruh bersiap-siap untuk mandi dan menyalin kaji penangkal santet itu. Rian memakai pakaian yang diberikan oleh Atak Tunggal. Saat Rian duduk di atas potongan bambu yang di bawah tanahnya sudah digali seperti kuburan. Semua sosok makhluk-makhluk menyeramkan itu mengelilingi Rian dan Atak Tunggal. Sementara ayahku dan Mang Bujang menunggu di dalam rumah Atak Tunggal. Atak Tunggal mulai memandikan Rian. Saat air itu mengenai kepala Rian, rasanya sangat dingin, benar-benar dingin, bahkan Rian menggigil kedinginan. Rian hampir tidak bisa menahan rasa dingin yang teramat sangat itu. Sesaat kemudian Atak Tunggal kemudian menulis sesuatu, entah apa itu, di punggung Rian. Dan saat tulisan itu selesai, rasa dingin yang tadi menyerangnya berangsur-angsur hilang. Apa yang kau rasakan, nak? Aku sudah merasa tidak dingin lagi. Atak Tunggal tersenyum. Tubuhmu sudah bersih dari sisa-sisa panah itu. Sekarang berdirilah dan ganti pakaianmu dengan ini, ujar Atak Tunggal seraya menyerahkan pakaian untuk Rian. Rian bergegas mengganti pakaiannya dan mereka berdua masuk ke dalam rumah. Sudah selesai, tak? Tinggal menyalin kaji penangkal santet saja. Lebih baik sekarang kau menyalin kaji ini, nak. Memangnya kaji seperti apa itu, tak? Tanya ayahku. Senaman Bamarem. Senaman Bamarem? Ya. Rian dan Atak Tunggal masuk ke dalam sebuah kamar. Rian, kaji ini merupakan kaji yang sangat berbahaya. Jika pali pantangnya kau langgar, nyawamu adalah taruhannya. Pali pantangnya seperti apa, Mang? Pertanyaan bagus. Ada 3 pali pantang yang tidak boleh dilanggar. Pertama, darah perawan. Artinya darah perawan di sini adalah jangan pernah menyetubui seorang gadis tanpa ikatan pernikahan. Yang kedua, jangan pernah terlambat memberi makan untuk ganam kaji itu. Dan yang ketiga, ini yang paling sulit. Di hari-hari tertentu, Senin, Kamis, dan Jumat, kau harus menggendong kanan kaji itu di belakangmu seperti menggendong tuyul. Tapi kau akan kebal terhadap semua santet dan juga kebal terhadap senjata tajam. Tapi ingat, jangan pernah melanggar pantangannya. Jika kau sampai melanggar pali pantang itu, kau akan mati dan arwahmu tidak akan bisa kembali. Arwahmu akan menjadi tempat takjipen atau budak makhluk itu selamanya hingga hari kiamat tiba, ujar Atak Tunggal. Rian menelan ludahnya mendengar semua ucapan Atak Tunggal. Tubuhnya merinding. Aku rasa aku tidak akan sanggup dengan pali pantang itu, Mang. Terlalu sulit. Kau berbeda dari ayahmu. Nyalimu hanya sebesar kelingking. Lalu Atak Tunggal menyuruh Rian keluar karena Rian tidak bersedia menyalin kaji itu. Bagaimana, Yan? Tanya ayahku. Rian menggeleng. Syukurlah, Amang takut kau mau menyalin kaji itu, Yan, ujar ayahku sembari mengelus dada. Mang, kalau boleh tahu, dari mana Amang tahu kalau ayahku memakai kaji kebal seperti itu? Tanya Rian. Karena pada masa itu, hanya aku dan ayahmu yang sanggup menerima segala pali pantang itu. Dan setelah itu, kami berpisah. Makanya dari awal kalian datang, aku bertanya tentang sosok yang ada di sebelahmu itu. Karena aku sangat mengenal wajah sosok itu. Aku heran, kenapa bisa ayahmu mati dan kenapa kaji itu hilang? Padahal ayahmu itu bersikap dingin terhadap perempuan. Dan untuk kedua pali pantang lainnya, aku tidak yakin ayahmu melanggarnya. Dia pun seperti enggan menemuiku kemari. Padahal aku bisa saja membantunya membalaskan dendam terhadap si pembunuhnya itu. Ayahku dan Amang Bujang saling bertatapan tidak mengerti. Jadi, kau mengenal almarhum Roni? Tanya ayahku akhirnya. Ya, jawab Atak Tunggal. Lalu kenapa kau tidak memberitahu aku, tak? Tanya ayahku. Karena kau tidak bertanya. Suasana di rumah itu menjadi hening. Keesokan harinya pagi-pagi sekali ayahku, Mang Bujang dan Rian berpamitan untuk pulang. Tak, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Hari ini kami ingin pamit pulang karena sudah cukup lama kami di sini. Baiklah, hati-hati di jalan. Mang, terima kasih banyak, Mang.
Kebaikanmu tidak akan aku lupakan, ujar Rian seraya mencium tangan Atak Tunggal. Sama-sama, kapan-kapan jika kau ada waktu, berkunjunglah kemari lagi, ujar Atak Tunggal seraya memeluk Rian. Kami pamit dulu. Terima kasih banyak atas kebaikanmu pada anakku, ujar Amang Bujang. Atak Tunggal mengangguk. Jaga dirimu nak. Rian mengangguk dan tersenyum. Lalu mereka mulai mendayung perahu jis mereka ke tengah sungai. Rian, ingat, kapan-kapan kemari lagi, teriak Atak Tunggal saat perahu jis itu akan melaju. Iya, jawab Rian sembari melambai ke Atak Tunggal. Singkat cerita, mereka sampai di desa ayahku. Rian dan Mang Bujang segera berpamitan pulang kepada ayah dan ibuku setelah mereka mengambil barang-barang mereka di rumah kami. Sepanjang perjalanan pulang, Rian terus memikirkan ibunya. Entah kenapa dia sangat merindukannya. Yan, kau memikirkan apa nak? Tanya Amang Bujang. Apa Inai sehat-sehat saja ya Mai? Sudah lama kita meninggalkan Inai sendirian. Amang Bujang hanya tersenyum mendengar ucapan Rian. Tinggal beberapa kilometer lagi kita akan sampai desa Yan. Inaimu pasti senang mendengar kabar baik tentang kamu nak, ujar Mang Bujang. Beberapa saat berlalu, Rian dan ayahnya sampai di rumah mereka. Terlihat Inai Suri sedang duduk di depan pintu. Dia segera berdiri melihat Rian dan ayahnya datang. Kalian sudah pulang, ucap Inai Suri tersenyum. Inai sudah menyiapkan makanan untuk kalian berdua. Bagaimana perjalanan kalian ke sana? Apakah Yansa ada? Kenapa kalian lama sekali? Rian dan ayahnya pun menceritakan tentang semuanya pada Inai Suri. Inai Suri duduk mendengarkan cerita itu. Nah, benar kan dugaan Inai Yan? Untung kamu cepat ke sana. Jika terlambat, Inai bisa kehilanganmu. Kurang ajar sekali si Lati itu. Biarkan saja Nai, mereka juga akan mendapat balasan yang setimpal. Tidak terasa hari-hari berlalu. Siang itu Rian tengah duduk di dalam kamarnya. Tiba-tiba dari pintu kamar terdengar ketukan keras. Yan, buka Yan, ujar Inai Suri. Ada apa Nai? Tanya Rian seraya membuka pintu kamarnya. Itu Yan, ada perempuan di luar. Inai tidak mengenalnya. Ah, paling juga itu orang gila. Seraya keluar kamar dan berjalan keluar rumah. Saat sampai di depan pintu rumah, Rian tertegun melihat seorang perempuan dengan wajah pucat sedang menangis seraya menatap Rian. Mau apa kau kemari? Rian, maafkan aku Yan. Tolong maafkan aku. Aku mengaku salah padamu Yan. Tolong maafkan aku. Isak perempuan yang tidak lain adalah Binoy. Maaf, tidak bisa menghidupkan kekasihku yang sudah mati karena ulahmu itu, bentak Rian. Kau memang pantas menerima semua ini. Kau memang harus tahu bagaimana sakit dan tersiksanya Diang saat itu, teriak Rian marah. Perempuan itu sujud di kaki Rian. Yan, maafkan aku. Tolong Yan, aku tidak mau mati. Tolong maafkan aku. Dengan kasar Rian menendang tubuh perempuan itu. Rian, ada apa ini Yan? Tanya Inai Suri seraya memegang tangan Rian. Jangan begitu Yan. Apa kau tidak lihat wajah perempuan itu pucat sekali? Kalau Inai ingin tahu dalam kematian Diang naik. Perempuan iblis ini naik, ujar Rian. Jadi dia ini perempuan yang kau ceritakan itu? Tanya Inai Suri. Ya. Inai Suri mendekati perempuan itu dengan raut wajah tidak senang. Tidak ada gunanya kamu di sini. Anakku tidak akan maafkan kamu. Lebih baik kamu pergi sekarang juga dari sini, bentak Inai Suri seraya mendorong tubuh perempuan itu. Sementara Rian segera masuk rumahnya. Rian mengambil HP-nya dan mengirim pesan untuk teman-temannya di mes. Sesaat kemudian HP Rian berdering. Toto menelponnya. Halo Tok, siapa yang sudah memberikan alamatku pada Binoy? Ujar Rian dengan nada marah. Wah, gak tahu Yan, aku juga kaget pas baca SMS kamu. Kamu sekarang di mana? Lagi ngumpul di tempat kerja. Berikan teleponnya sama Wewen, suruh Rian. Halo Yan, kangen ya? Tanya Wewen seraya tertawa. Wen, apa kamu yang memberikan alamat rumahku pada Binoy? Iya Yan, dia nangis-nangis kemarin. Katanya mau ketemu kamu, mau minta maaf. Jadi aku pikir gak apa-apa, kan niatnya baik.
Rian menarik nafas panjang lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada teman-temannya lewat telepon. Gila, parah banget Yan. Makanya, lain kali kalau mau ngasih alamatku, harus tanya dulu. Setidaknya, kirim pesan SMS dulu. Ujar Rian kesal. Iya Yan, gak akan aku ulangi lagi, maaf deh maaf. Ujar Wewen merasa bersalah. Ingat ya, kalau dia mati di depan rumah gua, kalian semua yang harus tanggung jawab buat nguburin mayatnya. Ujar Rian kesal seraya menutup telepon. Inai Suri masuk ke dalam kamar Rian. Perempuan itu tidak mau pergian, dia terus menunggu di tanah. Biarkan saja Nai, jangan dihiraukan. Sebenarnya ibu tidak tega Yan. Bekas dia duduk tadi penuh darah Yan. Ucap Inai Suri seraya mengelus punggung Rian. Diang dulu juga begitu Nai, bahkan lebih parah. Inai Suri menghela nafas. Dia maklum jika anak kesayangannya itu tidak mau maafkan Binoy karena memang perbuatan Binoy itu sudah merenggut nyawa kekasihnya Rian. Ya sudah nak, Inai mau ke warung dulu, ujar Inai Suri. Kunci pintunya di luar saja Nai. Sembari merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, sesaat kemudian Rian meraih jaket hitamnya yang dulu pernah dipakai oleh almarhum Diang. Diang, aku sangat merindukanmu, gumam Rian seraya memeluk jaket itu. Tiba-tiba beberapa saat setelah ibunya pergi, ada keributan di depan rumah Rian. Yan, Yan! Teriak beberapa orang warga di jendela kamar Rian. Kenapa? Itu ada perempuan di halaman rumahmu, dia terluka Yan, ujar warga itu. Oh, sepertinya dia mengenalmu Yan, lebih baik kau temui dia, kasihan, wajahnya pucat sekali, ujar Pak RT. Itu bukan urusanku Pak. Warga itu melangkah menjauhi jendela Rian. Dengan acuh, Rian menutup jendela kamarnya dan kembali ke tempat tidur. Dasar perempuan iblis. Suara-suara orang-orang di depan rumahnya sudah tidak ada lagi. Rian berjalan keluar kamar untuk memastikan apakah Binoy masih ada di halaman rumahnya atau sudah pergi. Ah, aku lupa pintunya dikunci dari luar, ujar Rian segera berjalan ke arah kamarnya. Rian membuka jendela dan melompat turun. Syukurlah perempuan sundal itu sudah pergi. Yan, kamu ngapain di situ? Tanya Inai Suri sembari menepuk pundak Rian. Inai, perempuan itu dibawa Pak RT ke rumahnya. Biarkan saja lah Nai, itu bukan urusan kita. Dia sekarat Yan, lebih baik kau tengok dia ke rumah Pak RT. Tidak baik menyimpan dendam nak. Inai yakin Diang pun akan sedih melihatmu begini, ujar Inai Suri. Rian menarik nafas panjang seraya menengadahkan kepalanya menatap langit. Baiklah, aku akan ke rumah Pak RT. Lalu dengan tergesa-gesa Rian berjalan menuju rumah Pak RT yang berjarak 6 buah rumah dari rumah Rian. Sesampainya di depan pintu rumah Pak RT, Rian terperangah melihat darah membanjiri lantai rumah itu. Dan terlihat seseorang perempuan terbaring lemah menatap ke arah Rian. Rian, aku minta maaf padamu dan kekasihmu. Aku memang pantas menerima ini semua, ucap perempuan yang tidak lain adalah Binoy itu dengan suara lemah. Rian mendekatinya. Aku sudah memaafkanmu, ujar Rian seraya membelai kepala perempuan itu. Sesaat setelah Rian memaafkan Binoy, perempuan itu mengembuskan nafas terakhirnya. Hati kecil Rian tidak tega melihat kejadian itu. Hari-hari berlalu. Sore itu Rian berkumpul dengan teman-temannya di sebuah warung di dekat sungai di desa mereka. Tiba-tiba saat sedang asik mengobrol, Totok melihat sebuah perahu karam di tengah sungai. Astaga, ayo kita bantu mereka, seraya menuju ke arah perahu yang karam itu. Rian dan teman-temannya segera berlari turun ke sungai. Tanpa membuang waktu, mereka terjun ke sungai, berenang mendekati perahu itu. Totok menangkap seorang anak kecil dan segera membawanya ke tepian sungai. Rian merasakan kakinya seperti menyentuh sesuatu. Lalu Rian menyelam untuk menarik sesuatu itu. Ya Tuhan, ini manusia. Batin Rian segera menarik orang itu ke permukaan air dan berenang ke tepian sungai. Ya ampun, perempuan, gumam Rian. Teman-teman Rian lainnya berenang ke tepian. Apa kira-kira masih ada orang yang belum kita temukan, Yan? Tanya Toto. Sepertinya tidak ada, mereka cuma berempat, sahut Wewen. Ya sudah, kita bawa mereka naik ke atas dulu. Rian dan teman-temannya membawa keempat orang itu ke rumah Pak RT. Warga berkumpul di rumah Pak RT. Ada yang membawakan makanan, ada yang membawakan pakaian, bahkan selimut untuk keempat orang itu.
"Yan, bayi ini terus menangis. Sepertinya dia kelaparan, Yan," ujar Toto dengan raut wajah bingung. "Sini, biar aku yang menggendongnya." Toto menyerahkan bayi itu pada Rian. "Ya ampun, Tok, pakaiannya basah begini. Kenapa belum kamu ganti?" bentak Rian, segera melepaskan pakaian bayi itu. Toto menggaruk kepalanya. "Kan kita tidak punya baju bayi, Yan." Rian hanya diam dan melepaskan bajunya untuk bayi itu. "Wen, tolong kamu ke rumahku ya. Ambilkan uangku di dalam lemariku. Terus kamu ke warung, belikan minyak kayu putih sama bedak bayi. Kalau ada, sama baju bayinya sekalian." Iya. Rokok sebungkusnya, Yan. Aku malas pulang ambil uang," ujar Wewen seraya berjalan keluar rumah. Sesaat setelah Wewen keluar rumah, tiba-tiba dia masuk kembali. "Yan, maksudmu lemari yang mana, Yan? Lemari yang ada di kamar ibumu atau yang di kamarmu?" "Yang di dalam kamarku, Wen. Kalau kau ingin mengambil uang di lemari ibu juga tidak apa-apa. Paling kau akan dipukuli ibuku. Cepatlah, Wen, bayi ini kedinginan." Iya, 2 bungkus rokok ya, Yan. Utang dulu, nanti kapan-kapan aku bayar." Wewen seraya berlari keluar rumah Pak RT. "Sialan si Wewen," umpat Rian. Rian menggendong bayi itu, berusaha membuat bayi itu tenang. "Yan," ujar Midun, "kau pengalaman sekali mengurus anak, Yan." Rian diam saja. "Aku curiga, jangan-jangan kau sudah punya anak dengan Diang, Yan." "Terserah kau saja, Dun." "Yan, gadis ini cantik juga," ujar Midun. "Mungkin itu ibunya, Dun." "Lalu Amang ini siapa? Aku tidak percaya jika dia itu suami dari perempuan ini." "Pak RT, Tok, Yan, gadis ini bangun," ujar Midun. Perempuan itu membuka matanya, lalu dengan wajah panik dia berkata, "Anakku di mana? Anakku di mana?" isak perempuan itu. Rian yang mendengar itu segera masuk ke dalam rumah. "Maaf, ini anakmu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Tadi dia menangis dan kami hanya ingin menenangkan anakmu," ujar Rian seraya menyerahkan bayi itu. Dengan tangan gemetar, perempuan itu mengambil anaknya dari tangan Rian. "Terima kasih." "Ayah dan ibuku bagaimana?" tanya perempuan itu. "Mereka baik-baik saja," jawab Toto. "Syukurlah. Yan, ini minyak kayu putih sama bedak dan baju bayinya." "Aku kapok ke rumahmu, Yan. Ini lihat, kepalaku benjol dipukul ibumu," ujar Wewen kesal. Rian tersenyum. "Memangnya kau lewat mana masuknya?" "Ya lewat pintu." "Nah terus kamu gak bilang permisi dulu?" "2 kali ku panggil tidak ada jawaban. Lalu aku masuk saja ke dalam, dan saat aku mencari uangmu di lemari, ibumu datang dengan sendok kayunya itu, lalu memukulku." Rian tertawa. Lalu setelah aku memperlihatkan wajahku, ibumu baru berhenti memukulku. Nah, lalu aku merasa dikeroyok begini. Jadinya, sisa uangmu aku ambil saja. 1 lagi, rokoknya 5 bungkus, Yan, karena ibumu sudah memukulku sebanyak 5 kali, ujar Wewen tersenyum. "Keterlaluan sekali kau, Wen." Rian kemudian menyerahkan minyak kayu putih, bedak, dan baju itu pada ibu bayi itu. "Ini, ambillah untuk anakmu. Maaf karena kami tidak bisa menyelamatkan harta benda kalian," ujar Rian. "Tidak apa-apa, kalian menyelamatkan kami pun. Kami sudah sangat berterima kasih," ucap perempuan itu. Astaga," ujar Rian kaget karena bayi itu terlepas dari gendongan ibunya, dan dengan cepat Rian menangkap bayi itu dan menggendongnya. "Sementara biar kami yang mengurus anakmu. Kau masih lemah," ujar Rian. Semua yang ada di rumah itu menghela nafas lega melihat Rian berhasil menangkap bayi itu sebelum tubuh mungilnya terjatuh menimpa lantai. Beberapa hari berlalu, semua warga sepakat untuk membantu keluarga kecil yang tempo hari mengalami musibah perahu karam itu. Mereka membuat perahu baru untuk keluarga itu. Tapi pembuatan perahu itu tentu saja membutuhkan proses dan waktu yang lumayan. Jadi sekarang keluarga itu tinggal di rumah Pak RT yang kosong di sebelah kiri rumah Rian. Makanya setiap hari rumah Rian selalu ramai kedatangan teman-temannya yang ingin mendekati janda muda beranak satu itu. Sarita, nama janda muda beranak satu itu. Dia mengalami KDRT oleh suaminya, sehingga orang tua Sarita yang mendengar kabar itu lalu menjemput paksa Sarita dan anaknya
yang masih berumur 7 bulan itu. Dan dalam perjalanan pulang itulah Sarita dan keluarganya mengalami musibah perahu karam yang hampir membuat mereka kehilangan nyawa. "Bangun, ini tempat tidurku. Kalau kau mau tidur di sini, di bawah atau di luar sana?" ujar Rian kesal. Aku takut tidur di luar, Yan. Hawanya beda di rumahmu kalau malam begini," jawab Midun. "Ya sudah, kalau begitu kau tidur di bawah saja," ujar Rian seraya menarik kaki Midun. "Kalau sama perempuan saja kau selalu mengalah, kalau sama teman begini caramu," ujar Midun kesal. Rian menghela nafas panjang, lalu berjalan keluar kamar mengambil kasur untuknya tidur. Keesokan harinya Midun sudah bangun pagi-pagi. Yan, bangun, sudah siang." "Wah, siang apaan, masih pagi begini. Kalau kau mau pulang silakan, jangan menggangguku," ujar Rian seraya menutup telinganya dengan bantal. Dengan kesal Midun menendang kaki Rian pelan. Rian bergegas bangun dengan memasang wajah marah. Rian membalikkan tubuh Midun berhadapan dengannya, dan dengan tangan mengepal seolah siap meninju wajah Midun. Rian membentak, "Aku sudah mengalah tidur di bawah, lalu pagi harinya kau menendangku. Besok-besok apa lagi?" bentak Rian. Jangan begitu, Yan. Aku menendangmu dengan pelan sekali, tidak sakit kan? Masa kau mau main kekerasan terhadap sahabatmu sendiri, Yan?" ujar Midun gugup. "Aku juga tidak serius ingin meninjumu," ujar Rian tertawa terbahak-bahak. "Sialan," gumam Midun. "Yan, kenapa kalian berdua pagi-pagi berisik sekali?" tegur Indaisuri yang lewat di depan kamar Rian yang terbuka. "Maaf, Nay." "Iya, Cuk, saya juga minta maaf." "Yan, apa kau tidak melihat penampilanku pagi ini?" tanya Midun. Rian memandangi temannya itu dengan kagum. "Wah, aku bahkan baru sadar kalau kau hari ini terlihat keren sekali," ujar Rian. "Bagaimana, cocok tidak kalau aku pacaran sama Sarita?" ujar Midun. "Oh, jadi itu maksud dan tujuanmu tidur di sini? Jadi bukan karena kau ingin menemaniku?" ujar Rian tertawa. "Tentu saja aku juga menemanimu. Cepat mandian, aku ingin pergi bersama Sarita hari ini. Kau tolong aku menjaga anak Sarita di rumah ini ya," ujar Midun. "Menjaga bayi itu di rumah ini? Lalu orang tua Sarita kemana?" tanya Rian. "Nah, ini kamu tidak tahu kan, kalau orang tua Sarita membantu Pak RT di rumahnya menyiapkan acara. Makanya anak kecil itu aku titipkan saja padamu," ujar Midun. "Ya ampun, kalau kau memang tidak ingin menerima anaknya sebagai anakmu, jangan kau pacari ibunya. Kasihan Dun, bayi sekecil itu dijauhkan dari ibunya," ujar Rian. "Sekali ini saja, Yan, sekali saja ya." Tidak, kalian enak-enakan sementara aku kau suruh menjaga bayi itu. Memangnya aku ini pembantu apa?" "Ayolah, Yan, lagian kan kamu menyukai anak kecil. Kau juga sering menggendong anak itu, jadi kau tidak akan kesulitan menjaganya." "Baiklah, tapi hanya sekali ini saja." Dengan cepat Midun mengangguk. "Iya, Yan, sekali ini saja," jawab Midun. "Ya sudah, kau bawa saja bayi itu kemari. Aku mau mandi dulu." "Kalian di sini?" ujar Rian kaget. "Iya, tolong jagain sebentar ya, Yan," ucap Sarita. "Iya, tapi kalian jangan lama-lama perginya," ujar Rian sembari mengambil bayi itu dari gendongan ibunya. "Jangan khawatir, kami cuma pergi sebentar." Rian mengangguk. Midun dan Sarita pergi meninggalkan Rian dan bayi itu. 2 jam sudah berlalu. "Yan, kamu belum makan. Lebih baik kamu makan dulu, Nak," ujar Indaisuri. "Nanti dulu, Naik. Si Irin gak mau ditinggal." "Sini, biar Ina yang gendong," ujar Indaisuri seraya mengambil bayi itu dari Rian. "Kamu makan dulu sana." Rian segera keluar kamarnya. Sampai malam harinya Midun dan Sarita belum juga kembali. "Ya Tuhan, katanya sebentar. Sudah hampir tengah malam begini belum pulang-pulang juga," gumam Rian. Rian tertidur di samping bayi itu dengan tangan masih memeluk tubuh bayi mungil itu. "Rian, buka pintunya, Yan. Aku mau jemput Irin," ujar suara dari luar jendelanya. Rian bergegas keluar kamar dan membukakan pintu rumah untuk Sarita. "Kenapa malam sekali pulangnya?" "Maaf, Yan, Midun meninggalkan aku sendirian. Aku berjalan kaki dari sana untuk pulang sini," ujar Sarita terisak.
Memangnya ada masalah apa di antara kalian? Ayo masuk, ujar Rian seraya mempersilahkan Sarita untuk masuk. Sarita mengikuti Rian masuk ke dalam rumah. Coba ceritakan, memangnya ada masalah apa antara kamu sama Midun? Dia memaksa aku berhubungan. Aku menolaknya, tapi dia malah ninggalin aku di tempat sepi itu sendirian. Untungnya aku ingat jalan pulang, ujar Sarita. Rian menghela nafas. Ya sudah, biar besok aku menegur dia. Lebih baik sekarang pulang. Itu anakmu sudah tidur di kamarku. Masuk saja, ujar Rian seraya menuju kamarnya. Sarita berjalan ke arah kamar Rian, sementara Rian duduk di luar. Yan, makasih ya sudah jagain anakku seharian ini. Maaf sudah merepotkan. Iya, sama-sama. Sesaat setelah Sarita pulang, Rian segera masuk ke dalam kamarnya untuk melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Rian sudah pergi ke rumah Midun. Midun, buka pintunya Dun, teriak Rian dari luar rumah. Ada apa Yan? Pagi-pagi begini sudah teriak-teriak di depan rumahku. Tanpa basa-basi Rian langsung meninju wajah sahabatnya itu. Aku sudah pernah bilang padamu Dun, jangan memacari perempuan itu jika kau tidak ingin serius padanya. Seharian lebih aku menjaga bayi itu untuk kalian, tapi pulang-pulang Sarita menangis, dan itu karena kau meninggalkan dia sendirian di jalanan sepi. Kau ini laki-laki atau banci Dun? Teriak Rian sangat marah. Rian, kita ini sahabat sudah lama. Hanya karena perempuan itu kau memukulku sampai berdarah seperti ini, ujar Midun. Rian terdiam. Tanpa pamit Rian pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Rian segera masuk ke dalam kamar. Rasa kesal terhadap sahabatnya itu masih ada. Hingga siang harinya Rian masih mengurung diri di dalam kamarnya. Yan, Inai mau bicara sama kamu nak. Bicara apa Nay? Buka pintunya dulu. Rian bangun dan membuka pintu kamarnya. Inai Suri masuk dan duduk di dekat Rian. Apa benar kamu sudah memukul Midun tanpa alasan Yan? Inai dan amaimu kan selama ini tidak pernah mengajari kamu menjadi liar seperti itu. Rian terperangah mendengar ucapan ibunya. Tanpa alasan? Tanya Rian nyaring. Aku mengajarnya karena... Inai tidak ingin mendengar apapun alasan kamu. Yang pasti Inai sangat kecewa dengan kelakuanmu itu, bentak Inai Suri. Rian diam dan menunduk. Nay, Inai tahu kan, aku tidak akan sembarangan memukul, mengajar orang kalau memang orang itu tidak bersalah. Inai tidak mau tahu, ujar Inai Suri seraya melangkah keluar kamar Rian. Sepeninggal ibunya, Rian menangis. Aku seharusnya memang tidak ada di dunia ini. Aku hanya membawa masalah untuk orang tuaku, batin Rian. Rian, kau tidak apa-apa kan? Tanya Totok dan Wewen yang berdiri di depan pintu kamar Rian. Rian menyapu air matanya. Kalian sejak kapan berdiri di situ? Baru saja Yan, ujar Totok. Mereka berdua masuk ke dalam kamar Rian dan menutup pintu kamar itu. Tadi sekitar jam 8 Midun ke rumahku. Katanya kamu pagi-pagi teriak-teriak di depan rumah Midun. Terus setelah dia keluar nyamperin kamu. Katanya kamu langsung mengajar dia tanpa sebab yang jelas. Kebetulan ibumu ada di warung tetanggaku. Jadi ibumu dengar semuanya. Lalu kalian juga percaya? Ya enggak Yan, masa percaya gitu aja sama si Midun? Lagi pula kita akan tahu sifatnya Midun yang enggak karuan itu. Masa iya kau mengajar dia tanpa alasan yang jelas? Ujar Toto. Rian tersenyum. Lalu Rian menceritakan yang sebenarnya pada kedua sahabatnya itu. Wah gila, bangsat bener itu orang. Dia mau enaknya aja. Lah, kamu disuruh jagain bayi sekecil itu, terus ibunya nggak mau nurutin, ditinggal pergi gitu aja, ujar Wewen kesal. Kamu juga kenapa mau Yan disuruh jaga anak kecil itu? Capek pasti. Dari awal emang aku nggak percaya sama omongannya si Midun itu. Iya, aku juga nggak sudi lagi berteman sama orang kayak begitu. Syukurlah kalian berdua masih percaya sama aku, ujar Rian. Kami tahu siapa kamu Yan. Gak akan semudah itu orang-orang menghasut kami untuk benci sama kamu, ujar Toto seraya menepuk pundak Rian. Sejak kejadian itu persahabatan antara Rian dan Midun menjadi hancur. Dimanapun mereka bertemu pasti saling membuang muka. Sore itu Rian dan ayahnya sedang duduk di depan rumahnya.
Terdengar dari sebelah rumah suara tangisan anaknya Sarita. "Kenapa ya, Mai? Dari kemarin anak itu menangis terus." "Mungkin sedang sakit," jawab Amai Bujang. "Oh, kasihan ya, anak sekecil itu jadi korban perceraian," gumam Rian. "Kasihan sih kasihan, Yan. Cuma kalau suaminya terus menyakiti, ya terpaksa harus ditinggalin." Rian bangun dari duduknya. "Mau kemana, Yan?" "Mau ke sebelah, kasihan sekali, Mai," ujar Rian seraya melangkah ke sebelah rumah. Rian masuk ke rumah tempat Sarita dan keluarganya tinggal. "Kenapa anakmu menangis terus?" tanya Rian. "Gak tahu, Yan, padahal tubuhnya sehat-sehat saja." "Coba sini aku gendong, sudah lama gak gendong Irin." Sarita menyerahkan anaknya pada Rian. Dengan penuh kasih Rian menggendong bayi itu. Sarita tersenyum melihat anaknya yang diam saat digendong Rian. "Tangisannya berhenti saat kamu gendong, Yan. Kamu pasti kelelahan, Sar. Mumpung Irin sama aku, kamu istirahat aja, makan," ujar Rian seraya melangkah keluar rumah membawa bayi itu ke rumah Rian. Bayi itu dibawa Rian ke dalam kamarnya. Bayi itu tidur di gendongan Rian. "Kasihan kamu, Nak," gumam Rian seraya mengelus pipi bayi itu. Rian meletakkan tubuh mungil bayi itu di tempat tidurnya. "Yan, kamu sudah cocok jadi ayah," ujar Amai Bujang mendekati Rian. Rian cuma tersenyum. "Apa tidak sebaiknya kamu menikahi Sarita, Yan?" tanya Amai Bujang. "Ah, kenapa memangnya?" tanya Rian bingung. "Tidak apa-apa, Amai hanya kasihan sama bayi itu. Sepertinya dia nyaman sekali bersamamu, Yan." "Ah, kok bisa begitu, Mai? Memangnya kalau setiap aku menyukai anak kecil, berarti aku harus menikahi ibunya?" ujar Rian tertawa kecil. "Tidak juga, kan kamu lajang dan ibunya janda. Ada baiknya kalian menikah saja," ujar Amai Bujang. "Aku tidak memikirkan hal itu, Mai. Aku menyukai semua anak kecil, bukan hanya Irin saja, tapi semua, Mai." "Ya sudah, terserah kamu saja, Yan. Amai mau pergi menyusul ibumu dulu, Yan." "Iya, Mai." Rian keasikan bermain dengan anak itu sampai dia tidak sadar Sarita sudah berdiri di depan pintu kamarnya. "Wah, Irin terlihat sangat senang bermain bersama kamu, Yan. Andai ayahnya perhatian seperti kamu, Yan, mungkin aku dan Irin tidak akan pergi meninggalkan dia," ujar Sarita seraya melangkah masuk ke dalam kamar Rian. "Kamu mau menjemput Irin?" "Iya," jawab Sarita seraya meraih tubuh anaknya itu. Namun saat berada di gendongan ibunya, bayi itu menangis seakan tidak ingin jauh dari Rian. "Biarkan saja dia di sini sampai tertidur," ujar Rian mengambil anak itu dari gendongan Sarita. "Maaf ya, Rian, anakku sangat merepotkanmu." "Tidak apa-apa," jawab Rian seraya mencium bayi itu. Sarita tersenyum lalu duduk di kursi yang ada di kamar Rian itu. "Yan, kelihatannya kau sangat menyukai anak kecil." "Iya," jawab Rian singkat. Hening, hanya suara Rian dan bayi itu yang terdengar. Sesaat kemudian bayi itu mulai menangis. "Sarita, sepertinya Irin sudah haus dan mengantuk. Kau susuilah Irin, aku mau keluar dulu," ujar Rian. Sarita mendekati anaknya dan mulai menyusui bayi kecil itu. Beberapa saat kemudian bayi itu mulai terlelap. "Apa Irin sudah tidur?" tanya Rian. "Iya," jawab Sarita sembari bangun dari tempat tidur Rian. "Biar aku antar, di luar sudah gelap," ujar Rian seraya mengangkat tubuh mungil bayi itu lembut. Sarita berjalan lebih dulu. Rian, maaf nak, cucuku merepotkanmu," ujar orang tua Sarita. "Iya, tidak apa-apa," jawab Rian seraya meletakkan tubuh Irin ke tempat tidur. "Mau minum dulu, Yan?" "Tidak usah, aku sudah mengantuk," jawab Rian lalu bergegas pulang. Sejak saat itu hampir setiap hari sepulang kerja, Rian selalu menjemput bayi itu untuk menemaninya di rumah. Anehnya, bayi itu pun selalu tertidur setelah bersama dengan Rian. Dan malam itu sama seperti malam-malam biasanya. Irin sedang bermain bersama Rian di dalam kamarnya. "Padahal sudah jam segini, kenapa Irin masih belum mengantuk ya?" ujar Sarita seraya duduk di samping Rian yang tengah bermain dengan Irin. "Biarkan saja, kamu pasti capek, Yan." Rian tersenyum seraya menoleh ke arah Sarita. "Kalau kau sudah mengantuk, tidur saja di sini. Nanti kalau Irin sudah tidur, aku akan membangunkan kamu," ujar Rian seraya menepuk tempat tidurnya.
Sarita yang memang sudah mengantuk itu pun menuruti perkataan Rian. Sementara Rian membawa Irin keluar kamar. Setelah lumayan lama bermain dengan Rian di luar kamar, akhirnya bayi itu mulai menangis. Rian membawanya masuk ke dalam kamar. "Sar, bangun, Irin sepertinya ingin tidur," ujar Rian seraya meletakkan bayi itu di samping Sarita. "Sar, di luar hujan, sebaiknya kalian tidur di sini saja. Lagi pula orang tuamu juga belum pulang." "Lalu kamu?" "Aku bisa tidur di bawah. Maaf ya Yan, kami jadi sering merepotkan kamu," ujar Sarita menyentuh tangan Rian. Rian bergegas menarik tangannya. "Iya, tidak apa-apa." Rian menggelar kasur di lantai, lalu berbaring berusaha memejamkan matanya. Sementara di luar hujan masih sangat deras. Saat Rian sudah terlelap, tiba-tiba ada sesuatu menindih tubuhnya, hembusan nafas hangat di pipinya. Rian perlahan-lahan membuka matanya. "Astaga, kau kenapa?" ujar Rian melihat Sarita berada di atas tubuhnya. Ciuman hangat dari Sarita itu beberapa saat membungkam mulut Rian. Tapi sesaat kemudian, Rian mendorong tubuh Sarita menjauh dari atas tubuhnya. "Jangan memancingku, Sar," ujar Rian seraya berjalan keluar kamar. Rian tidur di luar kamar menghindari kejadian yang tidak dia inginkan. Sekitar jam 11 malam, saat hujan sudah mereda, Inai Suri dan Amai Bujang datang dan melihat Rian yang tertidur di luar kamar itu. "Rian, kenapa kamu tidur di luar?" tanya Inai Suri seraya menepuk-nepuk pelan pipi Rian. "Inai baru pulang." "Iya, karena hujan, Inai dan Amai terpaksa berteduh dulu," ujar Inai Suri. "Kenapa kamu tidur di sini?" tanya Inai Suri. "Sarita dan Irin sedang tidur di kamarku. Karena hujan, makanya aku menyuruh mereka tidur di sini," ujar Rian. "Kamu tidak macam-macam kan, Yan?" tanya Inai Suri. "Tidak, Naik, makanya aku tidur di sini." Setelah kejadian itu, Rian perlahan-lahan menjauhi Sarita dan anaknya. Walaupun dalam hati kecil Rian merindukan anak kecil itu. Rian menyibukkan dirinya bekerja, memancing, dan lain-lain. Dan selalu pulang malam hari agar tidak bertemu Sarita dan anaknya. Malam itu, "Yan, apa kamu tidak tahu kalau Sarita dan orang tuanya sudah pulang tadi pagi?" ujar Inai Suri. Rian terdiam sejenak. "Aku tidak tahu. Sarita juga meminta nomor teleponmu pada Wewen," ujar Inai Suri. "Oh, memangnya kenapa? Kamu seperti menjauhi mereka, Yan?" tanya Inai Suri. "Bukan menjauhi, Naik, tapi aku sangat sibuk akhir-akhir ini," ujar Rian. Setelah berkata seperti itu, Rian masuk ke dalam kamarnya. Rian merebahkan tubuhnya di tempat tidur. "Kasihan anak itu. Andai Sarita tidak membuatku kesal, aku tidak akan menjauhi anak itu," batin Rian. Kesalahan pertamanya yang fatal di masa lalu terhadap Lebeb membuat Rian menjadi tidak ingin mengulang kesalahan itu dan berjanji tidak akan melakukan hubungan suami istri kepada wanita-wanita yang dia temui selain istrinya kelak. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.